Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Nah, polisi menyapa. Hari ini kita bersama atlet timnas yang kemarin sempat menjuarai terbaik di SEA Games. Timnas sepak bola usia 22. Siapa dia? Mas Titan. Mas Titan, kenalkan siapa namanya, nama lengkap. Untuk nama lengkap, nama saya Titan Agung Bagus Fawazi. Tempat tanggal lahir Malang, 5 Juni 2001. Udah tahu kan? Malang, bro. Asli Malang. Arek Malang, masa nggak kenal? Pernah jadi apa? Klub di Malang nggak, memperkuat klub sepak bola di Malang? Iya, pernah. Sampai sekarang? Udah nggak? Udah enggak. Oh, udah nggak. Sekarang di klub yang lain. Mas Titan, ini anak keberapa sih dari Saya bersaudara? Pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Adiknya itu? Adiknya sekarang lulus SMA. SMA, cewek apa cowok? Cewek. Kata daftar ya? Masnya ganteng ya, adek masih. Ayo, yo. Orang tua masih ada semua lengkap? Alhamdulillah masih ada. Ada di Malang? Ada di Malang. Ada di Malang. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Setelah mengetahui Mas Titan kemarin main di sana, gimana tanggapan orang tua Mas Titan? Yang pasti orang tua itu ya sangat bangga lah. Bangga ya? Pasti seneng ya? seneng. Saya nggak jadi orang tua aja bangga ngelihat kan, wah gitu ya. Apalagi orang tuanya, bro, pasti seneng banget ketika anaknya sukses seperti ini. Mana jadi polisi, terus ikut timnas, ikut jadi juara, dapat emas lagi, Pak. Pasti seneng banget. Daftar polisi tahun berapa, Mas? Saya daftar polisi tahun 2020. 2020. Pendidikan? Pendidikan 2022. 2022. Berarti 2021. 2021. Pas masa Covid waktu itu ya? Ya, 2021 daftar polisi, 2022 baru pendidikan. Oh, 2022 pendidikannya. Oh, daftarnya 2021. Oh, pada saat pendidikan enggak ada masalah ya? Kan ada Covid waktu itu ya? Iya. Enggak sampai ada satu pendidikan kena Covid, enggak ada ya? Enggak. Karena semuanya dikarantina ya? Mengikuti protokol gitu ya? Ada Terus SOP-nya lah. Ada SOP-nya ya? Pada saat daftar polisi itu ikut timnas atau ikut klub waktu itu? Waktu itu saya habis dari timnas U19, terus di klub Arema, terus sempat ikut liganya nggak jalan karena Covid. Oh, liganya nggak jalan karena Covid. Kan memang stop semuanya, Iya, stop kegiatan. semuanya. Kurang lebih dari 6 bulan lah. Lebih. Oh, vakum itu ya. Iya. Tapi latihan tetap. Tapi ya terus latihan. Tetap Latihan sendiri. Terus itu akhirnya daftar polisi dari situ. daftar polisi ya. Waktu daftar sulit gak untuk bisa keterima? Kalau daftarnya itu saya lewat jalur Rekpro. Letpro. Mungkin teman-teman nggak tahu apa Letpro itu. Jadi Rekpro itu kepanjangan dari rekrutmen proaktif. Rekrutmen proaktif itu yang prestasi. Iya, yang prestasi. Punya prestasi. Apa saja yang biasanya yang di Repro itu? Saya itu daftarnya itu bareng ada yang atlet silat, voli, ada yang renang juga. Nasional gitu ya? Ya. Apa yang pokoknya atlet punya piagam lah. Punya piagam gitu. Prestasi. Ini sempat terdengar isu ya di masyarakat bahwa ketika mendaftar polisi harus membayar sejumlah uang. Bener nggak? Yang Mas Titan alami lah. Kalau saya yang alami itu mulai dari pertama sampai saya dilantik itu nggak ngeluarin uang. Itu nggak ada bayar-bayaran, semuanya gratis, bener nggak? Kami juga ngalami, adik saya juga jadi polisi, gratis semuanya. Jangan percaya kalau ada yang bilang bayar, bener nggak Mas Titan? Betul bro, ini buktinya Mas Titan. Kemarin sudah berapa kali sih memperkuat timnas untuk sepak bola, Mas Titan? 2
Dulu pertama waktu ikut timnas U19, terus nggak jadi karena COVID. Terus kemarin ada event lagi di SEA Games. SEA Games ya. SEA Games di mana? Di Kamboja. Kamboja. Aku ndelok tapi lali. Oh, kasihnya Kamboja. Itu pada saat SEA Games kan cuaca beda ya. Otomatis di Indonesia sama di Kamboja berbeda. Beda seperti apa rasanya ketika perbedaan cuaca main di sana sama main di Indonesia? Kalau perbedaannya sih nggak cukup signifikan ya, cuma lebih panas saja di sana. Lebih panas ya? Lebih panas. Suhunya berapa di sana? Kita itu pernah latihan itu sore hari itu sampai 40 derajat. Ih, ngeri. Panas 40 derajat itu. Iya. Ya kalau kira-kira kalau mepek kerupuk mungkin mateng kerupuknya itu. Kalau perbedaan suhu seperti itu berpengaruh nggak sih terhadap fisik, terhadap nafas terutama ya? Pengaruh nggak? Pertama sih yang dari mindset lah, mental. Oh, mental ya? Iya, kita udah diberi motivasi sama manajer, pelatih semua. Pengen rock rek. Apa sih motivasinya manajer, pelatih kok bisa apa ya? Membuat yakin pemainnya pasti akan fight. Nah, itu gimana sih? Motivasinya apa yang diberikan? Yang pertama itu kita udah latihan, udah mempersiapkan jauh-jauh hari, terus di sana masa ya terhalang cuaca gitu. Oh. Yang pasti kita harus fight, terus ingat tujuan kita harus dapat emas, ya itulah. Yang pasti di target emas gitu ya? Ya, mulai pertama kita target emas. Jadi kita sama-sama satu tujuan untuk mendapat emas. Keren, mantap. Tapi memang mainnya beda lah. Dari dulu sekarang mainnya kayaknya beda. Tiki-takanya mantap kayaknya ya. Apa inspirasinya dari mana itu kok? Polanya kok berubah? Kalau dulu kayaknya jauh gitu ya, polanya jauh. Kalau sekarang kayaknya cenderung main pendek dek gitu. Itu lebih ke strategi pelatih sih. Oh, strategi pelatih ya. Kayak kita mau main lawan negara mana itu mesti mereka kan punya ini tim analisis sendiri. Jadi kalau lawan ini harus main gimana, kalau lawan ini harus main gimana, itu pasti pelatih punya strategi khusus yang diberikan sebelum bertanding. Oke. Nah, ketika selama main SEA Games di Kamboja, berapa gol yang sudah ditorehkan oleh Mas Titan? Alhamdulillah 2 gol. 2 gol. Ya, aku nggak tahu sih posisinya Mas Titan itu di mana? Striker. Oh, striker ya? Benar. Saya di gelandangan. Striker. Wah, ya wajar ya. 2 gol, wah keren. Paling banyak berapa gol yang ditorehkan oleh striker di Untuk SEA Games di tim kemarin ada 2 orang yang bisa cetak 5 gol. 5 gol ya? 5 gol. Itu siapa aja? Yang pertama si Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman itu dari mana itu? Itu dari Manokwari. Manokwari. Itu larinya kenceng itu ya. Iya. Papua ya? Iya, Pak. Papua. Terus yang kedua? Yang kedua si Ramadan Senanta. Dari mana Ramadan? Ramadan Senanta dari Riau. Riau. Oh, Riau Sumatera. Batam lah. Batam. Panas juga di sana itu. Iya. Posisinya. Yang ketiga sampean Mas Titan. Ya. Dari Malang. Polres Lumajang tapi rek. Dari Polres Lumajang. Ini ngomong-ngomong setelah ini kegiatan SEA Games selesai, kegiatan selanjutnya apa yang ditargetkan oleh untuk kegiatan timnas? Selanjutnya sih kita dikembalikan ke klub masing-masing. Baru lagi ke klub masing-masing. Iya, ke klub masih. Sekarang menunggu panggilan lagi. Ikut klub apa? Sekarang di Bayangkara FC. Bayangkara FC guys. Berarti polisi, tetap memperkuat polisi. Apa? Posisinya di bagian apa? Tetap sama di striker. Di striker ya? Saya di administrasi deh. Udahlah, ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalau sekarang di Bayangkara FC, pelatihnya apa sama dengan yang timnas kemarin? Beda ya? Tapi kayaknya siapa polisi yang kemarin sempat kena pukul? Oh ya, Pak manajer. Oh, itu kejadiannya seperti apa sampai ada terjadi pemukulan seperti itu? Itu kayaknya itu waktu gol itu selebrasi, terus dia misain,
nggak taunya dia malah yang kena pukul Oh. sampai jatuh itu. Sampai jatuh ya. Itu kan sampai chaos itu ya. Iya. Itu selebrasinya seperti apa kok selebrasi menimbulkan chaos itu loh? Itu Itu seperti apa? kejadian waktu sebelum peluit akhir itu kita waktunya itu menurut saya udah lebih, terus wasit meniup, kita spontan ini Langsung kayak menang gitu ya. menang. Ternyata nggak jadi belum. Aduh, itu saya pikir aduh oprek. Terus ternyata ada pelanggaran, lah kita kemasukan gol. Itu udah Itu. kesel kali lah. Itu kalau Kurang 10 detik aja udah bisa kemasukan. saya yakin mental kalian waktu main itu luar biasa. Kalau terjadi seperti itu emosi pasti ya. Emosi nggak waktu itu? Sangat emosi. Sangat emosi ya. Waktu sebenarnya sudah habis, ternyata Ternyata belum. dan Kemasukan. kemasukan. Kan Iya. wah, terus gimana ditambah coba? lagi kan itu ada official dari sana Oh? selebrasi di depan bench kita kayak ngejek gitu. Hmm. Ya, saya refleks aja untuk menghadang. Waktu itu terlihat kayaknya. Kamera waktu itu ada sampean di situ. Itu apa yang dilakukan waktu itu? Saya refleks menghadang aja. Menghadang gini. Menghadang gini. Saya hadang gini terus dia jatuh. Lah tiba-tiba temennya semua datang ke saya. Oh. Udah. Oh, berarti sudah sikap ya? Apa lengan bawa tamengnya sikap apa itu namanya ya? Mas. Oh ya, sikap dalmas. Menghadang sikap dalmas ya? Muncul. Waktu main bola ada yang mau datang, dalmas masih siap, lagi nggak gua tameng. Gitu ya. Naluri Polri-nya keluar. Nah, ternyata dihadang gini orangnya jatuh. Mantep. Berarti lenok dalmas tengarep sampean. Ternyata lawannya jatuh. Ya itu bisa dipergunakan juga kalau ada unjuk rasa di tamengnya. Ya sebenarnya di sepak bola itu bukan hal yang bagus lah, tidak sportif juga yang saya lakukan. Oh enggak? Iya. Ya nggak usah ditiru lah. Iya. Karena memang itu insting aja ya pada saat dia datang terus dihadang ini kan nggak mukul toh? Nggak mukul kan menghadang terus dia terjatuh. Iya. Ya salahin, ngapa dia terjatuh? Mau kita hanya menghadang kan supaya nggak datang ke teman-teman kan? Iya. Kita dihadang nggak apa-apa, yang salahin dia menghadang. Apa? Masuk ke sini tanpa izin. Masuk ke area kita, area fans kita. Terus waktu jatuh itu teman-temannya datang semua. Iya, datang semua. Terus apa yang terjadi saat itu? Ya udah langsung chaos itu. Gas itu ya. Tapi sempat mereda setelah terjadi pemukulan dan sebagainya. Ya, kan mereda. Terus saya kena kartu merah. Kamu kena kartu merah? Ya, kena kartu merah. Terus saya langsung ke itu ruang ganti. Kurang ganti. Nggak melihat lagi? Enggak, udah nggak melihat. Nggak melihat ya. Enggak. Jadi nggak tahu setelah itu pertandingan selanjutnya. Sedih nggak bro? Ya itu masuk ke ruang ganti itu ya nyesel juga ngapain bisa sampai kayak gitu. Tapi ini ya, kan ketika main sepak bola sudah mendekati selesai, terus kita nggak ada di situ gitu loh. Sampai ada di ruang ganti. Perasaannya gimana pada saat itu? Waktu itu saya minta keluar sama yang lain tuh minta keluar agar bisa ikut lah. Ternyata belum boleh, terus kita protes, akhirnya waktu pertandingan udah selesai, mau seremoni kita baru boleh keluar. Ikut seremoninya. Berarti tidak tahu terjadinya gol pada saat setelah rehat selesai itu ya, nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuma kedengeran gol itu gol Indonesia apa Thailand nggak tahu. Nggak tahu. Itu ikut seneng apa ikut sedih gitu itu? Itu pertamanya ada official tuh yang lihat ke sana, ternyata kita ya itu langsung seneng lah. Ternyata Indonesia yang ngegolin. Indonesia. Pada saat kejadian itu ya, kan di sana nggak melihat itu, kalau nggak salah berapa kartu merah yang dikeluarkan kalau nggak salah itu? Nah, itu kalau 5 apa berapa itu? 3 untuk mereka kurang tahu, untuk yang Thailand tuh. Indonesia yang kena berapa kartu merah? Indonesia kena 3. 3. Salah satunya salah Anda sendiri. Aduh. Jadi gara-gara tamu menghadang supaya yang lain nggak ada apa-apa, dihadang, dia jatuh. Aduh, ya pengalaman lah. Iya. Memang ketika seperti itu
kekuatan pribadi harus ditekan, untuk egonya juga harus ditekan. Emosi itu memang nggak baik ya. Iya, benar. Bisa mengakibatkan sesuatu yang nggak baik di belakangnya. Ngomong-ngomong nih, dari kemarin dapat juara nih, dapat emas, dapat hadiah apa saja? Dapat hadiah ya itu kemarin yang dari Menpora itu. Dari Menpora, gede nggak sih? Kan udah ada rinciannya semua. Oh, udah ada rinciannya ya. Waduh, bisa bangun rumah ya. Amin. Amin. Pertama juga harus membanggakan orang tua lah. Ya, siap. Ya, jangan lupa. Iya, karena semua ini kan juga berkat dukungan orang tua. Harus tetap, orang tua harus kita banggakan dulu. Buat mereka senang. Kalau orang tua senang, pasti ridhonya Allah Amin. turun. Amin. Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Terus setelah ini kan ke Lumajang, tapi kayaknya nggak lama ya. Iya. Ini ada rencana kemana? Langsung kembali ke klub latihan. Kembali ke klub Iya. Bayangkara FC Jakarta Di berarti. Jakarta sekarang. Kembali ke Jakarta untuk latihan kembali. Mudah-mudahan. Apakah nanti ada datang info Argentina datang ke Indonesia, bener ya? Iya, Argentina datang ke Indonesia. Ikut Tapi main itu timnas senior, saya nggak ikut. Timnas senior itu usia berapa? Ya terserah. Oh, Usia, pokoknya ya yang dipanggil oleh pelatih, yang masuk kriteria. pelatihnya tetap pelatih yang kemarin, bukan? Beda ya? Pelatihnya beda. Beda ya. Berharap nggak sih ikut main sama senior gitu? Ya pasti cita-cita saya bisa ikut tim senior. Nanti ketika usia sudah menginjak ke senior, yang penting latihan terus, Iya, insya Allah akan tercapai juga. Siap. Mas, ini kata-kata Mas buat teman-teman yang saat ini akan berjuang untuk mendaftar sebagai seorang polisi. Motivasi buat mereka apa saja dari Mas Titan? Monggo. Untuk kata-kata itu yang pasti yang pertama itu harus disiplin. Yang kedua Disiplin. Oke. tanggung jawab. Tanggung jawab. Maksudnya kita kalau mau jadi Polri itu harus siap latihan, siap latihan akademik juga, latihan fisik, itu harus tanggung jawab itu. Terus yang terakhir itu etika yang paling penting. Oh ya. Jadi dimanapun berada itu etika kita harus baik. Masuk. Karena saat ini etika memang sangat diperlukan sekali ya. Di dunia kerja apapun ketika etikanya nggak baik, perusahaan akan enggan menerima orang tersebut. Apalagi di Polri ya. Iya. Kita saat ini banyak serangan ya dari masyarakat yang tidak tahu secara rinci apa kejadian tersebut. Namun ketika kita punya etika, insya Allah apapun yang kita lakukan, ketika etikanya baik, Pasti masyarakat akan senang. Menyapa masyarakat, sama kayak polisi menyapa ya. Terima kasih Mas Titan, kebersamaannya meluangkan waktu. Oh iya rek, iku rek medali ini rek. Abote 1,5 kilo. Berapa on lah? Kurang tahu juga. Itu emas ya, bukan ya? Emas ya? Ya, kemungkinan emas. Itu emas itu. Medali emas. Medali emas, medalinya emas. Terima kasih Mas Titan ya. Semoga karirnya Mas Titan semakin cemerlang. Amin. Baik di sepak bola maupun di karir menjadi seorang polisi. Ojo rabi sih, daftar perwira nanti. Ya, kalau ada peluang untuk menjadi perwira, daftar perwira. Siap. Ya, mudah-mudahan. Ngomong-ngomong punya pacar sih kayaknya. Alhamdulillah udah. Tutup rek. Kalau punya pacar. Ternyata udah punya pacar. Orang mana? Orang mana? Sama orang Malang. Orang Malang. Ada tonggo dewe. Ternyata udah punya pacar. Yang mau daftar ditutup pendaftaran. Ya, jangan nikah dulu. Iya. Kejar karir dulu Mas. Pesan saya, jadilah polisi yang baik, jadilah polisi yang amanah. Yang memegang terus Tribrata dan Catur Paste sebagai pedoman kerja dan pedoman hidup. Terima kasih kebersamaannya dengan Mas Titan.
Semoga semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih, polisi menyapa.